Ketidakhadiran Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, di Musyawarah Cabang, Muskap Pemuda Pancasila ke-8 Kabupaten Tangerang, pada Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2023, menuai sorotan dari berbagai pihak. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk ketidakpedulian Bupati terhadap organisasi masyarakat, Ormas, yang ada di Kabupaten Tangerang. Ada juga yang menganggapnya sebagai bentuk ketidaksukaan Bupati terhadap pemuda Pancasila. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah MPW, Pemuda Pancasila, PP, Provinsi Banten H. Johan Arifin Muba, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Bupati. Ia meragukan kapasitas Bupati sebagai pembina Ormas se-Kabupaten Tangerang. 2 kali muskap yang diadakan PP yakni tahun 2019 dan tahun 2023 Bupati tidak hadir. Ada apa? Bupati ibarat Bapak dan Wakil Bupati. Wabub, adalah ibu dalam seluruh keormasan di Kabupaten Tangerang. Wajib bagi kepala daerah untuk membina dan mensupport segala bentuk kegiatan keormasan yang ada di Tangerang. Jangan ormas hanya diundang untuk meramaikan kegiatan seremonial saja, tapi ada kewajiban Bupati untuk membinanya. Sebagai anak bangsa harus diperlakukan layaknya bapak kepada anaknya. Ini ngaku kader PP ketika ada permasalahan saja dan sampai meminta bantuan kepada Majelis Pimpinan Nasional, MPN. Tapi untuk hadir di acara 4 tahunan seperti muskap ini saja tidak bisa. Padahal di tingkat provinsi saja Gubernur, Kapolda serta Danrem saja bisa dan mau hadir, kata Johan. Padahal perwakilan dari Kemendagri saja dengan segala kesibukannya bisa menghadiri kegiatan ini. Kami sangat menghargai staf ahli Mendagri yang dapat hadir dalam kegiatan ini, kata Johan lagi. Ketidakhadiran Bupati di Muskap Pemuda Pancasila ke-8 Kabupaten Tangerang juga disorot oleh masyarakat. Ada yang menilai bahwa Bupati tidak peduli terhadap ormas tersebut, ada juga yang menilai bahwa Bupati tidak suka terhadap pemuda Pancasila. Zulkarnain juga menyayangkan alasan Bupati yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Ia mengatakan, Muskap Pemuda Pancasila merupakan kegiatan penting yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh pimpinan anak cabang, PAC, Pemuda Pancasila di Kabupaten Tangerang. Terlepas dari berbagai tanggapan tersebut, Muskap Pemuda Pancasila ke-8 Kabupaten Tangerang tetap berjalan dengan lancar dan sukses. Muskap tersebut menghasilkan Zul Pancasila Kabupaten Tangerang periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Itu sekarang kita punya hajat, anaknya punya hajat, bapaknya nggak hadir, ibunya nggak hadir, pamannya tidak hadir. Ini kan bagaimana untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ke depan? Kalau ada namanya anak PP, ribut-ribut di Pemda, laporan nama MPN, nama MPW minta tolong. Tapi setiap acara tidak pernah hadir. Nah ini yang tolong disampaikan nanti ya, mohon maaf Pak Camat. Karena kita levelnya kabupaten. Ketua Umum perintahkan kepada Ketua MPW. Apabila acara MPW wajib tuh Gubernur, Kapolda dan Danrem untuk hadir. Di tingkat kabupaten ada Kapolres, ada Dandim, ada Bupati. Saya 2 kali muskap di Kabupaten Tangerang tidak pernah dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jadi kepada teman-teman sekalian, teman-teman PP di tingkat kecamatan dan tingkat ranting, marilah kita sama-sama jaga etika kita coba. Ya, boleh nanti minta audensi ya kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk rapat lah atau musyawarah lah. Ada apa sih sebenarnya Kabupaten Tangerang ya? Kabupaten Tangerang ini ketuanya adalah Ketua Majelis Pimpinan Cabang, Ketua Kadin Kabupaten Tangerang. Saat pelaksanaan Kadin Kabupaten Tangerang itu dibatalkan muskap. Tidak diizinkan seluruh hotel yang ada di Kabupaten Tangerang dan Tangsel. Karena apa? Kader Pemuda Pancasila dianggap kita adalah gerombolan preman. Kami membesarkan Pemuda Pancasila ini, boleh tanya di MPW Banten siapa yang dirugikan oleh PP? Kalau ada yang dirugikan oleh Pemuda Pancasila, lapor ke Ketua MPW.
Kami ini adalah anak bangsa yang mencoba untuk memperbaiki kader-kader anak-anak bangsa yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, serta kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Kami melaksanakan diklat kaderisasi, padahal yang harus dipahami oleh pimpinan daerah bahwa ini adalah masyarakat mereka juga kok, rakyat Indonesia semuanya. Karena apa? Pemuda Pancasila dari haram jadah sampai ke sejadah ada, komplit. Yang kiainya, yang pengusahanya, yang intelektualnya, yang akademisnya. Nah, kami membina masyarakat-masyarakat yang dianggap masyarakat tersisih, yang dianggap masyarakat yang tidak dimanusiakan oleh manusia. Kami bina, ya Pak Mas Duki, senior kita juga nih ya Pak Haji Wahyu ya. Kami bina bagaimana mereka yang tadi kerjaannya ngerampok, yang tiap hari paling tidak seminggu sekali ngerampok, berkurang lah setidaknya. Tapi kami tidak bisa merubah semuanya. Karena apa? Itu tugas dari pemerintah, tugas dari konstitusi. Seorang bupati dan wakil bupati harus menjalankan konstitusi. Membina fakir miskin, anak-anak telantar, itu tugas konstitusi. Tapi anaknya acara, bupati dan wakil bupati tidak hadir. Catat di media, ketua NPW yang ngomong. Jadi di sini kita sebagai kader-kader pemuda Pancasila tunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang bahwa kita adalah ormas yang punya jati diri, yang punya intelektual. Jadi kita sedih di tingkat MPW ya, melihat keadaan anak-anaknya semangat, semuanya semangat, bagaimana bapaknya nggak hadir, ibunya nggak hadir ya, pamannya nggak hadir ya. Yang dikirim sama kita babysitter nanti kan, cucunya ada, cucu. Nah cucunya yang hadir nggak ya. Tapi terima kasih Pak Camat ya, Pak Camat, Pak Kadis, terima kasih kehadirannya. Kami sebagai anak bukan marah, tapi sebagai anak kami mengingatkan orang tua kami ya, bahwa bukan orang tua aja yang mengingatkan anaknya, tapi kami sebagai anak mengingatkan orang tua kami supaya ke jalan yang lurus. Coba kalau tingkat pengusaha yang hadir, Agung Sedayu ngadain acara, Lipo datang. Tapi kalau organisasi-organisasi termasuk organisasi BPPKB, mungkin organisasi lain, kita undang secara terhormat. Kita nggak minta apa-apa kok di PP, nggak ada minta apa-apa ya. Kami tidak pernah minta sumbangan untuk acara kami. Saya pidato yang pertama tahun 2019 menyampaikan itu juga. Tapi sedikit-sedikit begitu ada anak PP ke dinas-dinas, membuat surat ke dinas, laporan ke MPN bahwa saya adalah kader PP pusat. Itu mudah-mudahan beliau sadar bahwa kita ini pejuang-pejuang yang tidak dianggap tentara wakaf, nggak ada gaji kita kok. Pemuda Pancasila nggak ada gaji Pak. Jadi hanya mewakafkan diri kita untuk NKRI, untuk bangsa ini, tidak ada yang lain. Kami bagaimana mengamalkan, menghayati, dan menjaga Pancasila. Bagaimana kebinekaan Tunggal Ika ini, bahwa kebinekaan ini kita menjadi satu, menjadi Tunggal Ika. Bagaimana kita menjalankan Undang-Undang Dasar. Dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tugas pemuda Pancasila. Teman-teman di PAC juga harus ingat itu. Dikit-dikit kalau di medsos yang ada hanya
apa tuh namanya, dianggap kita PP apa, PP namanya itu PP sedekah, PP hajatan. Jadi yang dicek itu hanya PP hajatan aja. Pasukan nasi bungkus. Pasukan nasi bungkus katanya ya. Padahal ada acara pemuda, anggota pemuda Pancasila mengadakan acara, mengadakan hajatan, mengundang teman-temannya namanya anggota KOTI ya. Komando pasukan inti makannya bisa sebanyak 2 piring, 3 piring ya. Tapi itu aja yang dilihat. Tapi bagaimana kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan? Nah ini yang kalian PAC ke depan. Saya sebagai Ketua MPW dan rekan-rekan Wakil Ketua setelah Sekwil melaksanakan kaderisasi setiap bulan insya Allah bulan 9 atau bulan 10 setelah Muscap, dan akan kami gratiskan untuk paham tentang Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar. Itu dulu pokok-pokok yang harus kita pahami dalam berorganisasi. Tugas kita ke depan berat, apalagi menyambut era globalisasi seperti ini. Yang anak-anak dulu kita masih bisa main-main waktu kita kecil, masih ada ngobrol sama teman-teman. Sekarang anak-anak kecil sekarang sudah tidak ada, banyak ke kamar main game, jadi nggak ada pertemanan, nggak ada persahabatan lagi. Ini yang akan merusak ke depan. Bahwa menjaga persatuan-kesatuan yang nggak susah nanti ke depan, karena satu sama lain sudah tidak kenal, tetangga pun kita tidak kenal. Makanya apa? Organisasi ini tempat kita silaturahmi. Tidak ada paksaan masing-masing anggota untuk menjalankan organisasi ke arah yang tidak benar. Organisasi ini jalankan semua organisasi, itu BPPKB, Kumala, ya, BPBN, semuanya pasti menjalankan tugasnya ada tujuan yang benar. Kita ini rakyat Indonesia semua. Jadi tugas pemerintah bagaimana menjalankan konstitusi di tingkat kabupaten, kota, serta provinsi Banten. Ini kadang-kadang kita minta surat undangan, mengirim surat undangan, udah pergi dulu dikirim minta sumbangan. PP ini orang-orangnya banyak-banyak duit ya Pak Mas Duki ya, orang-orang kaya semua ya, masyarakat semuanya yang masuk PP ya kita terima. Satu yang kita tidak terima di anggota PP adalah komunis. Jadi kalau Pak Mendagri ya, satu-satunya organisasi yang tidak ada komunis itu Pancasila Pak, karena satu syarat yang paling tidak kita terima adalah komunis, paham komunis yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira itu tidak banyak yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Pemda. Saya mohon maaf, tapi tadi kalau memang Pemda tidak mengakui pemuda Pancasila ya silahkan, tapi ini tidak ada yang hadir. Kita kecewa dengan Pemkab Kabupaten Tangerang. Begitu juga waktu Muskap Kadin. Ini organisasi kan organisasi profesi, bukan organisasi kemasyarakatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, apalagi Pemkab Kabupaten Tangerang, sebagai evaluasi kami dari anak bangsa yang berjuang untuk membenahi diri. Jangan sampai ya kayak tadi kami bicara, tadi Ketua Kabupaten menyatakan otot, omong, otak. Dulu kami masih berprinsip 3O, otot, omong, baru otak. Sekarang kita bicara sudah otak, omong, otot. Jadi kepada teman-teman sekalian, saya kira itu pada kader-kader pemuda Pancasila, selamat melaksanakan Muscap. Muscap semalam sudah dilaksanakan dalam 3 pleno. Jadi pleno keempat, pleno kelima yang ada dilaksanakan hari ini. Sekali layar terkembang, surut kita berbangga. Wabillahi taufiq. Saudara Taufik sebagai bendahara, apakah siap saya kukuhkan? Siap. Sekali lagi, apakah siap dikukuhkan? Siap. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Tuhan Yang Maha Esa, kami Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten
mengambil menyerahkan petaka kepada Ketua terpilih Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang masa bakti 2023-2027 untuk dikibarkan ke seluruh Kabupaten Tangerang. Saya terima petaka ini akan saya laksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran pemerintah dan amanah dari Ketua MPW Provinsi Banten. Saya terima, Ketua. Siap.